Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update berita terbaru di market crypto khususnya untuk Bitcoin. Nanti kita juga analisa teknikal terbaru juga untuk Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. And thank you semuanya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Kita coba lihat dulu update market crypto ya hari ini. The global crypto market cap naik sekitar 2,2%. Kita lihat Bitcoin sudah bertahan lah istilahnya di level 44.900-an atau di 44 ribuan. Kita lihat beberapa altcoin juga mengalami cukup hijau lah rata-rata ya. Kita lihat Ethereum di 3.200, Binance di BNB di $432 dan sisanya juga rata-rata sih hijau gitu ya. Kita bisa perhatikan. Dan kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir memang cukup ada beberapa kripto yang mengalami significant gain ya. Salah satunya adalah Smooth Love Potion atau SLP ini naik 61,2% dalam 24 jam terakhir, bahkan naik sekitar 300% dalam satu minggu terakhir. Ini mungkin karena ada pergantian in-game ekonomi lah di Axie Infinity juga ya. Lalu kita ada Theta, ada Secret yang cukup naik juga. Kalau kita lihat untuk Crypto Fear and Greed Index di level 50, jadi memang kalau secara sentimen ini beberapa sudah sedikit kembali ke neutral karena memang kita lihat dari harga sendiri dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup lumayan juga ya di beberapa kripto. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam beberapa beritanya yang cukup signifikan, ini juga baru, yaitu adalah BlackRock. BlackRock planning to offer crypto trading. Nah, ini cukup signifikan sekali. Kalau teman-teman yang belum familiar dengan BlackRock itu apa? BlackRock sendiri ini adalah perusahaan untuk manage aset lah istilahnya ya. Jadi dia punya funding tuh cukup besar, salah satu yang terbesar di dunia. Kita lihat dari nih BlackRock Investment Management Company atau perusahaan untuk investment management. Di sini kita lihat aset under managementnya berapa ya. Jadi ini adalah total asetnya. Kita bisa perhatikan ini cukup besar sih. Ini paling besar mungkin ya. 9,4 triliun USD atau 9,4 triliun dolar lah. Ini bahkan di quarter 2 2021. Kalau tidak salah di tahun ini atau yang terbaru mungkin lebih dari 10 triliun dolar gitu ya. Jadi bisa diperhatikan ini besar sekali. Of course kalau dia masuk ke dalam crypto trading dan lain-lain pasti ada pros and cons-nya juga. Jadi mungkin ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Kalau misalnya secara positif mungkin akses institusi financial udah mulai masuk, berarti artinya lebih banyak yang melihat crypto ini is here to stay. Istilahnya ya akan sampai beberapa tahun ke depan, bahkan akan selama-lamanya, istilah seperti itu ya. Tapi kalau negatifnya mungkin karena BlackRock juga punya funding cukup besar, mungkin bisa sedikit centralized, bisa sedikit mungkin dimanipulasi, tapi nanti kita lihat ke depannya bagaimana juga ya. Di sini dilihat ada clients will be able to borrow from BlackRock by pledging crypto asset as collateral. Jadi ini kalau teman bisa ada fitur untuk pledge atau mungkin untuk jadikan aset kripto kita sebagai collateral gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi di bawah, di sini memang BlackRock cukup besar, bahkan dia yang mempunyai sekitar 16,3% dari MicroStrategy dan dari beberapa perusahaan besar lainnya yang IPO di Amerika atau di New York Stock Exchange juga. Jadi ya cukup besar sekali perusahaan ini ya. Dan kalau misalnya mereka masuk ke kripto ya kita bisa lihat ke depannya. Lalu kita dari BlackRock, lalu sekarang kita lihat ke Apple, di mana sekarang Apple to enable crypto payments with tap to pay by the end of 2022 atau di akhir 2022. Berarti ini untuk generasi iPhone yang baru juga, mungkin berarti iPhone 14, di mana ada kemungkinan Apple ini akan enable atau memperbolehkan untuk crypto payment juga untuk di fitur Apple Pay-nya dia. Kita kalau lihat dari sini Apple Pay-nya dia sekarang Apple announced that apart from Apple Pay itself, jadi dia akan nanti ada contactless credit card, ada debit card juga, bahkan ada digital wallet lah. Untuk apa? Untuk melakukan transaksi contactless gitu ya. Seperti Apple Pay, dan memang ini bisa terjadi. Di sini dia ada bilang beberapa yang mungkin bisa ya adalah Coinbase card yang memang udah ada kartunya juga, mungkin ada crypto.com juga dengan ada Visa cardnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat ke depannya juga tentang Apple Pay ini, karena ini juga cukup besar sekali. Karena kalau teman-teman perhatikan, apalagi di market Amerika atau di US gitu ya, dimana 90% toko-toko retailers gitu itu udah accept Apple Pay juga di toko-tokonya. Jadi ya kalau misalnya di accept, mungkin kripto bisa dijadikan alat untuk transaksi juga. Jadi ini adalah beberapa berita yang cukup signifikan. Lalu yang terbaru juga sebenarnya ini KPMG ya, KPMG Canada adds crypto to its balance sheet. Jadi ini KPMG, kalau teman-teman
belum familiar juga, KPMG sebenarnya salah satu perusahaan Big Four yang besar di bagian accounting, perusahaan accounting terbesar lah. Bisa dimasukkan ke dalam Big Four, artinya yang paling 4 terbesar. Ini kalau teman-teman tanya Big Four, ini ada Deloitte, ada EY, ada KPMG, ada PwC. Ini adalah keempat perusahaan besar di accounting gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, salah satunya kita bahas satu-satu ya, KPMG. KPMG ini sudah masuk dengan apa? Dengan membeli kripto di balance sheet. Dia ada beli Bitcoin sama Ethereum ya, Ether. Tapi ini amount-nya atau berapa banyak ini undisclosed, berarti nggak dibuka. Jadi kita nggak tahu berapa banyak yang dia beli. Tapi ini udah cukup positif juga, dimana dia sudah beli, masukkan ke dalam balance sheet-nya dia juga. Kita lihat ini KPMG in Canada is bullish on crypto assets. Jadi bahkan ini yang ngomongnya spokesperson dari KPMG Canada sendiri gitu ya, dimana dia bilang untuk crypto mungkin dia cukup bullish juga untuk kedepannya. Dan sekarang kita lihat KPMG joins the rank of major companies. Jadi ya beberapa perusahaan besar lagi selain MicroStrategy, ada Tesla, ada Square, sekarang ada KPMG juga. Dan sempat kita bahas juga tadi kan yang Big Four. Dan memang Big Four ini sekarang kalau kita perhatikan, hampir seluruh perusahaannya ini sudah masuk ke dalam atau sudah ada network di market kriptonya sendiri gitu. Mungkin mereka lebih expand ke blockchain, ke teknologinya, atau bahkan metaverse. Kita bisa lihat tadi KPMG sudah mulai masuk ke dalam dengan membeli kripto ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi EY gitu, Ernst & Young. Di sini kita tahu di September 2021 di mana EY juga bekerja sama dengan Polygon Matic untuk membuat blockchain-nya dia atau Polygon Nightfall. Gitu. Jadi ini sudah mulai expand network-nya juga ke bagian consulting-nya dia juga gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan tadi ada Deloitte juga. Deloitte sempat kita bahas di mana dia bekerja sama juga dengan Avalanche atau AVAX gitu. Di sini untuk bagian bencana alam lah, natural disasters gitu ya. Dan kalau misalnya menarik justru PwC atau PwC, kalau kita perhatikan ya PwC ini malah membeli virtual land atau land virtual di Sandbox gitu ya. Kita bisa The Sandbox welcome PwC Hong Kong to its growing list of virtual residents. Jadi membeli virtual land juga di Sandbox. Jadi kita bisa bilang ya ini perusahaan-perusahaan besar dunia sudah mulai masuk lah istilahnya ke blockchain, ke crypto, ataupun ke metaverse. Jadi itu yang kita bisa perhatikan juga. Nah, lalu kalau kita bahas tentang country atau negara, ada update yang cukup bagus juga, di mana Russia, kalau kita lihat Rusia ini move to recognize crypto as a form of currency gitu ya. Ini ada potensi di mana Rusia ini bakal melihat kripto ini bukan sebagai aset tapi juga sebagai mata uang atau currency ya. Jadi ini yang bisa kita perhatikan, karena kalau misalnya sebagai currency ini bakal menjadi yang sesuatu yang besar juga sih saya rasa ya, tapi ini belum diumumkan. Kalau nggak salah ini at least paling lastnya gitu ya, ini deadline-nya itu di Februari 18, belum ada official statement juga, karena kita tahu sekarang Rusia ini lagi memang regulasi kripto. Jadi nanti kita lihat regulasinya itu ke depannya bagaimana juga ya. Kalau untuk sekarang belum ada official statement-nya, tapi ini adalah rumornya aja. Jadi ini, lalu kalau sekarang untuk keadaan market kripto saat ini ya, kita masih menunggu kabar dari CPI atau inflasi gitu ya. Karena mungkin ada sedikit efek juga nanti di inflasi, apakah inflasinya akan lebih tinggi atau bakal lebih rendah dan bisa dikontrol gitu ya. Dan kalau teman-teman yang lihat, harusnya pada saat video ini dibuat sudah keluar juga ya hasil CPI-nya ini di tanggal Februari 10, 8.30 AM, berarti mungkin sekitar jam 8:30 juga WIB waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi bisa diperhatikan. Dan kalau kita lihat kenapa penting sekali CPI atau inflasi ini, karena memang kita lihat the highest since 1982 atau paling tinggi sejak 1982. Jadi kenapa? Karena inflasi ini tinggi sekali sehingga orang-orang tuh melihat inflasi ini sebagai acuannya juga, karena udah terlalu tinggi. Takutnya apa? Takutnya nggak bisa dikontrol, malah membuat ekonomi jadi down dan lain-lain juga gitu. Jadi itu yang diperhatikan oleh beberapa pengamat ekonomi juga. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk analisa teknikalnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari secara daily, memang seperti kita bilang kemarin, Bitcoin ini kita lihat apakah dia bisa break dari resisten sebelumnya nih, resisten lain yang kita buat ya gitu ya. Dan kita bisa lihat dari sini dia memang break cukup kuat juga sebenarnya. Kita bisa lihat dari sini dari 42 ribuan dia naik ke 44 ribu. Tapi memang di sini kita sudah bilang memang di 44 ribuan di level ini ya. Di level ini kita memang ada bilang di sini bisa dijadikan resisten.
Dan memang kita bisa lihat nih dalam beberapa hari terakhir, khususnya 1, 2, 3, 4 dalam 4 hari terakhir Bitcoin ini ya belum bisa berhasil closing di atas 44.000. Jadi memang bisa dibilang ini cukup resistennya cukup kuat. Jadi untuk sekarang momen penentunya adalah apakah hasil CPI ini positif atau negatif gitu. Kalau misalnya sesuai ekspektasi, mungkin sekarang ekspektasinya adalah sekitar 7,2%. Mungkin itu akan membuat Bitcoin ada boost sedikit, ada support lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata di luar ekspektasi atau lebih tinggi, nah itu mungkin cukup negatif, mungkin Bitcoin malah bisa koreksi. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan juga tentang CPI ya. Kalau mau save ya kita tunggu dulu beberapa beritanya biar keluar dulu, wait and see. Setelah berita keluar, setelah price-nya mungkin volatilitasnya mulai bergerak, baru di situ kita mengambil keputusan apakah kita membeli atau bagaimana. Tapi seharusnya sih kita lihat dulu, wait and see dulu sampai resultnya sih ya. Itu yang lebih baik, lebih aman juga. Tapi ya another good news sebenarnya kalau sekarang ini memang kita lihat dari exponential moving average-nya yang mulai mengarah ke atas gitu. Jadi kita tinggal menunggu dia crossing untuk menjadi konfirmasi juga. Tapi untuk sekarang saya rasa ini mungkin ada potensi Bitcoin ini mungkin mengalami konsolidasi lagi sih gitu ya dalam beberapa hari ke depan. Mungkin di sini, dan kalau misalnya ternyata dia bisa breakout, nah mungkin next targetnya itu di sekitar 47.000 atau bahkan 48.000. Nanti kita lihat secara short term time frame ya. Atau mungkin kita lihat dari time frame 4 jam deh. Nah, kita kalau lihat dari time frame 4 jam, kita tunggu dulu. Mana nih? Time frame 4 jam. Nah, kita kalau lihat dari time frame 4 jam memang bisa kita lihat di sini ya ada rejection di atas ini ya di sekitar 44 ribuan. Nah, tapi ini mungkin ada potensi dia membentuk seperti ascending triangle juga sih. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ascending triangle. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, ya kalau misalnya ternyata Bitcoin konsolidasi dan akhirnya bisa breakout, istilah breakout seperti ini, ya kita lihat targetnya mungkin bisa sampai level berapa nih? Mungkin secara short term ya bisa di level 47.300-an gitu ya. Ini untuk kalau misalnya dia berhasil breakout, atau mungkin ini kalau saya rasa ini kalau tergantung hasil dari CPI-nya juga. Kalau misalnya ekspektasinya di luar, ini bahkan Bitcoin masih bisa turun sampai 42.000 lagi, dan mungkin ini bisa jadi opportunity sih untuk teman-teman kalau misalnya mau cicil beli lagi gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk hasil CPI-nya. Kalau misalnya kita lihat dari overall-nya juga, kalau saya rasa ya, kalau misalnya kita lihat dari sini, mungkin kita bisa ukur dari Fibonacci ya, dari highest-nya dia sebelumnya ke low-nya di sini. Kalau ternyata dia ada impulsive wave untuk naik ya, mungkin ada potensi Bitcoin bisa kembali ke level 53.000. Tapi ini ya best case skenario-nya sih kalau kita lihat dari time frame daily mungkin lebih kelihatan ya. Nah, kita lihat dari sini dari bottom-nya sampai high sebelumnya. Kalau misalnya best case skenario-nya dia punya support masih ada, news-nya juga bisa positif dan demand mulai masuk, ya mungkin best case skenario-nya mungkin di sekitar 53.000 untuk move sekarang. Apakah possible? Mungkin possible, dan memang ini 53.000 bisa dibilang resisten yang lebih kuat lagi sih. Kita bisa perhatikan sekali. Di sini ada support, di sini ada support. Di sini juga sempat ada beberapa kali hit support di level 53.000. Tapi jangan terlalu berharap juga untuk langsung 53.000 ya. Pasti ada proses juga untuk kalau misalnya dia naik ke atas. Tapi saya rasa ini adalah target paling best case dalam bulan Februari mungkin ya, kalau Bitcoin bisa kembali lagi ke level 53.000. Tapi untuk sekarang masih lebih ke arah wait and see juga. Jadi itu, kalau misalnya kita lihat dari secara total ya, salah satu indikasi positif juga itu kalau teman-teman dari total market crypto gitu ya. Di sini kita bisa perhatikan memang ini persis kita di dalam resistance line-nya juga ya. Kalau kita zoom out sedikit, nah kalau teman-teman perhatikan ini persis kita di dalam resistance line. Nah di sini kita ada sedikit rejection nih. Teman-teman bisa lihat dari sini kita ada sedikit rejection. Jadi pertanyaannya mungkin, atau salah satu konfirmasi lagi adalah apakah kita bisa keluar dari total ini atau enggak kita bisa breakout. Artinya kita mungkin bisa closing di atas garis warna putih nih di resistance line. Kalau misalnya ternyata kita bisa kembali lagi naik ke atas untuk secara total market crypto total market cap-nya ya, ini adalah salah satu momen yang cukup positif juga kalau ternyata kita bisa kembali lagi closing, apalagi kalau misalnya kita bisa di atas closing di atas 2 triliun lah, 2 triliun dolar gitu ya. Jadi itulah beberapa hal yang kita bisa compare atau kita lihat dari analisa teknikalnya juga. Jadi itu aja update saya untuk hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.